itu aku kayak nothing tulus aja sih waktu manajer aku bilang kayak ada sinetron baru butuh peran untuk sahabatnya Ranti Maria katanya. Terus manajer aku bilang aku ajuin dulu, terus aku yang kayak ya udah ajuin aja kak, tapi tetap ada di dalam. Super deg-degan awalnya karena ini tayangan perdana, terus aku juga sangat bersyukur banget akhirnya sinetronnya tayang karena ini lumayan cepet banget sih dari proses promo ke penayangan itu bener-bener cepet banget dan aku juga merasa terhormat dapat kesempatan main di RCTI lagi setelah awalnya kan aku sinetron di RCTI dulu ya waktu itu sama Nawali season Ramadan gitu dan akhirnya dikasih kesempatan lagi untuk main di RCTI gitu. Pas ditawarin ini sinetron ini pertamanya gimana sih kak reaksinya? Awalnya tuh aku kayak nothing tulus aja sih waktu manajer aku bilang kayak ada sinetron baru butuh peran untuk sahabatnya Ranti Maria katanya. Terus manajer aku bilang aku ajuin dulu, terus aku yang kayak ya udah ajuin aja kak, tapi tetap ada di dalam hati aku kayak semoga dapet gitu. Tapi ya udah akhirnya dapet dan sangat bersyukur sih. Setelah tadi melihat tayangan pertama nih, gimana penilaian dari kakak sendiri? Wah super duper keren sih menurut aku karena gak nyangka juga kayak hasilnya bagus kayak tadi, terus karakter aku juga lumayan terekspos juga di situ dan ya udah bagus bagus banget. Boleh jelasin kak sebagai siapa dan karakternya gimana? Aku di sini berperan sebagai Inggit. Jadi Inggit itu sahabatnya Dwita dan dia karakternya super fun, terus dia juga support banget sama apapun yang Dwita mau lakuin. Terus kayak kita udah sahabatan dari sekolah gitu. Pokoknya seru deh. Ini kan rahasia dan cinta nih. Kalau dari Kamalida sendiri apa nih artinya? Sebenarnya dari awal kita tuh kan punya hashtag ya. Hashtagnya tuh R gitu. Jadi banyak banget kita tuh merahasiakan project ini. That's why kayak namanya Rahasia dan Cinta dan ya udah kayak ini project bagus banget sih menurut aku karena banyak banget plot twistnya, terus dari segi cerita juga nggak akan ketebak gitu sih. Kan terakhir kemarin sebagai anak SMA nih. Iya. Sekarang kan sebagai udah dewasa. Yeah. Gimana sih kak caranya buat berperan gitu langsung switch? To be honest, dari segi karakter sih karena fun gitu, jadi aku nggak terlalu susah maininnya. Cuman emang agak harus dikontrol aja sih. Mungkin waktu aku jadi anak SMA, jadi Rara itu aku yang masih wah cheerfulnya kayak wah anak-anak banget gitu. Sekarang tuh harus lebih di rem dikit biar nggak terlalu kayak anak kecil banget gitu loh. Jadi kayak harus agak elegan, tapi tetap lucu, tapi harus tetap masuk gitu loh. Itu sih tantangan buat aku. Karena kadang masih sering kelepasan gitu kayak masuk ke karakter yang kayak terlalu over gitu loh. Gitu. Jadi masih kadang ke bawah gitu. Berarti di sini protagonis ya. Protagonis. Boleh harapannya kak buat sinetron ini? Semoga sinetronnya panjang, amin episodenya, terus bisa menghibur pemirsa semua. Terus kita juga dapat share rating yang bagus dan intinya semoga berkenan di pemirsa sih. Dapat impresi yang baik. Boleh promo kak? Of course, boleh dong. Buat pemirsa semua, jangan lupa saksikan Rahasia dan Cinta setiap hari jam 18.30 hanya di RCTI. Kak melihat yang video tadi kan nggak sih? Sorry, lagi main handphone. Miris nggak sih kak ngelihatnya? Jujur, ini tuh sebenarnya aku udah notice banget dari lama kayak fenomena ngemis online di TikTok. eh Menurut aku miris sih, miris dan jahat banget ya. Terutama kayak sampai orang tuanya mau pingsan, udah kedinginan, udah menggigil. Tapi aku tuh bingung gitu, kayak kenapa nggak ada tindakan dari pihak berwajib sejauh ini dan dari pihak aplikasinya juga nggak ada tindakan juga. Tapi menurut aku yang paling jahat itu orang yang yang ada di balik itu semua gitu loh, kayak misalnya nyuruh ibunya untuk melakukan itu, terus kayak mungkin ibunya juga nggak bisa ngelawan atau gimana gitu kan. Jadi aku sakit hati banget sih sebagai maksudnya sebagai seorang anak yang sangat menghormati orang tua dan keluarga aku. Jadi kayak kok ada ya orang sejahat itu gitu memperdayakan orang tuanya untuk ngelakuin itu yang dimana itu buat keuntungan sendiri gitu loh. Padahal kayak dampaknya bisa untuk kesehatan orang tuanya jadi jelek. Ya pokoknya banyak negatifnya sih sebenarnya gitu. Ini kan ngemis online gini menurut kalau dari Kamalida sendiri harus ditindak nggak sih?
Iya, of course. Menurut aku ini tuh harus ada tindakan yang tegas gitu loh. Karena aku lihat-lihat baru baru hari ini aku lihat kayak si anak yang apa ya, yang mengoperatorkan itu, yang nyuruh ibunya ngemis online dan lain-lain, itu malah jadi kayak bukan seneng ya, kayak berasa dikasih panggung gitu loh di saat orang-orang tuh tahu kayak oh ini tuh salah gini gini gini, dan sampai dia kayak minta uang 200 juta or berapa gitu tadi aku lihat di Instagram. Jadi kayak nantangin balik gitu. Makanya menurut aku tuh harus ada tindakan yang emang benar-benar tegas gitu loh dari aplikasi, entah dari aplikasi bahkan kalau bisa sampai dari pihak berwajib gitu sih kalau menurut aku.